Selamat pagi, salam dan bahagia. Yang terhormat selaku Ketua Dewan Penguji, yang terhormat selaku Dewan Penguji 1, dan yang terhormat selaku Dewan Penguji 2. Terima kasih saya sampaikan kepada Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada sidang skripsi saya. Izinkan saya, Maria Kristianti Rikanahak, NIM 2018-017-030, menyampaikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan. Studi empiris pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2017. Latar belakang masalah. Suatu kepemilikan manajerial oleh pihak manajemen perusahaan dinamakan kepemilikan manajerial. Kepemilikan saham manajerial bisa dipakai guna menjelaskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Seorang manajer tentunya bisa turut menikmati manfaat langsung atas diambilnya suatu kebijakan, sekaligus ikut bertanggung jawab bila terjadi kerugian yang muncul sebagai akibat diambilnya langkah atau keputusan yang salah. Menurut Jensen tahun 1986 menjelaskan bila proporsi kepemilikan manajerial atas perusahaan makin besar, tentunya bisa mempersatukan kepentingan pemegang saham dan pihak manajer dengan harapan supaya kinerja dari nilai perusahaan bisa ditingkatkan. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan yang ketiga, apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuktikan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk membuktikan pengaruh kepemilikan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, untuk membuktikan pengaruh kepemilikan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang selanjutnya ada kajian teori. Itu ada 3. Yang pertama, teori sinyal. Bersumber dari pendapat yang diungkapkan Hartono 2005. Isi dalam signaling teori yaitu menerangkan suatu strategi atau cara sebuah perusahaan dalam memberikan sinyal kepada para konsumen untuk menganalisis laporan keuangan. Dan yang kedua, teori keagenan. Bersumber dari pernyataan yang diungkapkan Belkawai 2007, kontrak agen dan investor bisa dinamakan keagenan apabila suatu hubungan keagenan dinyatakan sudah terjadi sebuah kontrak antara seorang individu atau lebih, atau disebut agen prinsipal, serta individu lain guna memberi jasa untuk urusan prinsipal seperti mengikutsertakan pemberian, delegasi pengambilan kebijakan atau keputusan pada agen. Yang ketiga, teori struktur modal. Suatu perbandingan dana antara modal sendiri dengan modal asing ialah definisi dari struktur modal. Seperti umumnya modal sendiri dikategorikan menjadi modal dalam pemilik serta laba ditahan. Sementara itu, modal asing yang dikategorikan menjadi utang jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang selanjutnya, hipotesis penelitian. Itu ada 3. H1 yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. H2, kepemilikan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H3, struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yang selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama itu ada sifat penelitian. Ditinjau dari aspek sifatnya, jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif. Maksudnya,
Penelitian ini menggunakan suatu objek serta mendeskripsikan berbagai hal yang berkaitan ataupun menggambarkan dengan sistematis berbagai fakta ataupun karakteristik populasi tertentu di bidang tertentu secara cermat dan faktual. Yang kedua, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Adapun populasi yang peneliti gunakan yakni sejumlah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2017. Teknik yang digunakan peneliti yaitu menggunakan purposive sampling. Yang ketiga, ada metode pengumpulan data. Metode yang digunakan yaitu data sekunder. Peneliti menjadikan sebagai sumber datanya. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi. Adapun data yang peneliti gunakan yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur atau laporan tahunan perusahaan makanan dan minuman pada tahun 2015 sampai 2017. Hasil dan pembahasan. Itu ada 3. Yang pertama, pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian, besarnya koefisien regresi variabel kepemilikan manajerial antara periode nilai beta yaitu 0,094 yaitu nilai T-nya 3,566 dan nilai SIG-nya 0,074 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, bisa peneliti simpulkan bila tidak ada pengaruh signifikan variabel kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian, besarnya koefisien regresi variabel profitabilitas antara periode nilai beta yaitu 0,016 yaitu nilai T-nya 7,090 dengan nilai SIG-nya 0,000 lebih besar dari 0,05 sehingga peneliti bisa menyimpulkan bila ada pengaruh yang signifikan variabel profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian, besarnya koefisien regresi variabel struktur modal antara periode nilai beta yaitu 0,291 yang nilai T-nya 2,171 dan nilai SIG-nya 0,134 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian bisa peneliti simpulkan bila variabel struktur modal tidak memberi pengaruh yang signifikan pada nilai perusahaan. Yang berikut kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu peneliti ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2017. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dan didapat dari 17 perusahaan manufaktur dengan periode pengamatan 3 tahun, yaitu dari 2015 sampai 2017, sehingga total sampel yang diperoleh sebanyak berjumlah 51 perusahaan makanan dan minuman. Saran bersumber dari beberapa uraian, simpulan, serta keterbatasan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu yang pertama, bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa meneliti beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di bidang usaha yang lebih luas serta tak terbatas di sekitar perusahaan makanan dan minuman sebagaimana dengan keadaan yang dihadapi pada waktu itu. Yang kedua, bagi peneliti berikutnya yang hendak mengkaji ulang penelitian ini, harapannya agar variabelnya bisa ditambahkan ataupun diganti dengan variabel lainnya. Dan yang terakhir, bagi peneliti berikutnya, diharapkan agar sumber informasinya bisa ditambahkan supaya gambaran kondisi perusahaan bisa lebih jelas
misalnya laporan lain yang bersumber dari majalah, koran perusahaan, ataupun informasi yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.